dan cari tombol yang namanya delete field. Gambarnya seperti tabel, kemudian ada batang warna merah dari tanda kali warna merah juga. Nah, ini hati-hati karena kolomnya banyak dan ada beberapa yang perlu kita pertahankan. Oke, ini bisa langsung disorot semua seperti ini karena banyak ya. Tapi nanti jangan langsung detail, kalau detail langsung ya disorot dulu semua seperti ini. Kemudian kita pilih tadi mana saja yang tidak kita perlukan. Ini bisa disorot semua, ditarik aja mouse-nya. Kemudian kalau masih kurang, pencet tombol shift di keyboard, kemudian sorot lagi sampai semua tersorot ini. Kerjakan dulu, hati-hati sampai kalau hilang. Sekarang tinggal milih kolom-kolom mana yang akan ditinggal ya. Jadi kalau diklik lagi seperti begini, dia akan tidak terpilih ya. Nah, sekarang ikuti aja yang tidak dipilih yang mana. 1, kecamatan. 2, pop desa. Pop desa penting kan ada data jumlah penduduk. 2, sektar harus ada. Kelurahan desa, nama desanya harus ada. KBA 250, KPA 250 dipertahankan. Lahan ini 2 dipertahankan. Kode PL kita biarkan aja ada. Kemudian nama das, WS, luas hektar das dengan debit itu dibiarkan. Itu yang di atas ya. Oke, ini kalau mau difoto terlihat. Yang ditinggal yang itu. Dan koefisien juga kelas yang kolomnya banyak sekali. Jadi di bawah itu ada 3, 4, 5 kali 20, ada 100 kolom di bawah. Sementara yang kita butuhkan hanya 1. Ini kan kelas DDP 1 ya, yang harus kita seleksi. Oke ya, jadi cuma 2 ini, OF DDP 1, kelas DDP 1. Sisanya yang atas ini udah kalian foto atau kalian catat. Sisanya sudah biru seperti ini. Kalau sudah biru bisa kita klik OK. Jadi nanti sisanya hanya yang biru saja. Oke, sekarang datanya sudah lebih ringan karena yang diperlukan saja yang ada kolom. Lagi luas hektarnya ya, tidak usah saya tahu caranya, di luar sudah saya sampaikan kan. Ambil lagi luas hektarnya supaya dapat luas yang teratur. Oke, pastikan sudah berubah angka luas hektarnya kalau memang ada yang berubah. Yang lainnya tidak perlu dievaluasi. Ini adalah proyek DDP 1. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah selanjutnya. Sekarang saya matikan dulu save dulu ini. Selesaikan editnya. Nah, ini sekarang ada file yang grid ADM ini. Grid ini kalau kalian buka tabelnya, oke ini ya, kalau kalian buka tabelnya, kalau buka tabelnya itu cuma ada nama desa, populasi, kemudian ada ID sama luas grid. 2 kolomnya itu sebenarnya yang paling diperlukan. Ini yang ID pun sebenarnya tidak diperlukan. Yang paling diperlukan hanya luas grid.
Kenapa luasnya bisa berbeda dan kenapa juga pakai kotak-kotak seperti ini? Ya, itu prinsipnya kita pakai ini supaya bisa memproporsikan, ya, memproporsikan yang tadi saya jelaskan soal ada atau tidak jalan di situ, ada atau tidak populasi di situ, kemudian tutupan lahannya di situ ada sawah atau penggunaan lahan yang intensif lainnya atau enggak. Makanya perlu menggunakan grid ini. Dan gridnya sudah dipotong per kecamatan, sudah disiapkan per kecamatan. Oke ya, kalau sudah clear, langkah selanjutnya kita bisa ngikutin yang ada di PDF. Kita bisa lakukan intersection antara keduanya, grid dengan jasa LH. Ada di menu vektor, bioprocessing, kemudian intersection antara grid dengan jasa LH. Tidak ada yang perlu diutak-atik kecuali kalau ketemu tulisan merah ini nanti, kalau sudah diproses, dijalankan terus ketemu warna merah, tulisan merah ini baru kalian ikuti perintah yang 05 dan seterusnya. Saya coba dulu punya saya, ada merahnya enggak. Outputnya jangan lupa ditentukan ya. Mau disimpan di mana sebagai barang apa. Diarahkan untuk memberi nama sebagai samakan aja dengan sebelumnya ya, jasa LH samakan. Tambahkan di sini supaya beda. Saya tambahkan grid ADM supaya tahu bahwa ini sumbernya dari dua item. Nah, ternyata punya saya juga masih ada merahnya. Jadi yang jasa LH ini masih harus dibetulkan dulu ya. Betulkan. Caranya di sini kita lihat geometri. Ini saya tutup dulu. Bermasalah tadi yang jasa LH. Yang dibetulkan strukturnya ya. Jadi ada dua pilihan, ini repairnya ada dua pilihan, ada line work, ada struktur. Pilih yang struktur, kemudian simpan dengan nama baru. Saya nama 02. Ada yang misalnya error seperti ini. Dia beda versi, nggak mau lagi. Lanjut juga bisa. Kalau lagi ini
Jadi kalau masih ada error bisa diganti waktu fix geometrinya ke line work. Tidak pakai yang standar. Oke, silakan diikuti dulu. Saya coba untuk mengabaikan errornya ya. Caranya waktu di intersection ada gambar fungsi pastinya itu yang biasa LH. Kalian klik terus pilih yang bukan filter. Coba melakukan yang cara itu. Oke, kalau masih error, si jasa LH-nya dikasih pilihan yang do not filter pada saat melakukan intersection tetap dinyatakan. Oke, sekarang kita sudah punya jasa LH yang sudah digabung dengan grid, makanya ada kotak-kotaknya ya. Nah, selanjutnya intersection juga. Nah, sekarang kita sudah bisa mulai menghitung ketersediaan air ya. Nah, di sini ini namanya dia pakainya grid 1, tapi kalau namanya yang kalian buat belum tentu ini ya. Ini adalah yang terakhir kita kerjakan yang hasil penggabungan. Nah, dia perlu membuat 3 kolom baru ini. Ya, ini harus dibuat dulu. Kemudian nanti diisi, selanjutnya diisi bobot PL-nya dengan angka-angka ini sesuai dengan tabel yang ada. Ini pasti makan waktu, ya. Langsung masukannya per kelas itu. Sama dengan kemarin kita bikin nama kelas ya. Nah, cuma di sini bentuknya memilihnya hanya berdasarkan kecepatan saja. Oke, kita kerjakan dulu ini yang bikin 3 kolom baru. Bobot PL, luas poli, sama WPL poli. Semua decimal number ya. Jadi kerjanya di tabel yang set file baru kita buat. Ya, ini yang terakhir. Yang di sini saya juga belum ada. Tabelnya belum saya buka. Jadi saya buka dulu. Dari yang terakhir ini, nah ini yang nanti kita buka. Gabungan antara luas jasa LH dengan grid ADM. Ini adalah luas. Oke, kita buat dulu kolomnya. Jadi mintanya bobot PL, luas poli, WPL poli. Kita buat kolom barunya. Ingat ininya desimal. Sisanya nggak usah dipakai. Semuanya desimal number ya.
Oke, 3 kolom akan saya buat. Kemudian sisanya perlu memasukkan angka-angka ini. Nah, ini angkanya cukup banyak, jadi harus dimasukkan satu-satu. Yang sama ada beberapa, ada 4 jenis yang sama. Sama. Oke, jadi caranya sama seperti kemarin waktu kita masukkan kelas, kita pilih dulu poligonnya yang memenuhi syarat berdasarkan tutupan lahan. Kita panggil dulu supaya keluar semua di sini kelasnya. Nah, ini kebetulan yang saya punya ada hutannya, karena saya punya kan di Kecamatan Tanjung ada masuk di kota. Jadi saya tidak perlu memasukkan nilai yang hutan. Di bawah hutan ini tidak ada. Jadi saya masukkan ke yang lain, ada perkebunan. Jangan lupa sama dengannya tengah. Perkebunan itu sendirian ya, jadi perkebunan langsung. Kita pilih dulu. Pastikan ini yang terpilihnya tidak 0 ya, karena kalau 0 kemudian kita masukkan nilai sesuatu nilai, semua akan terikut nilai itu. Jadi dicek lagi hasil pemilihannya ini 0 atau tidak. Kalau tidak, kalau bisa kita masukkan. Kita masukkan nilainya di bobot PL yang baru dibuat tadi. Misalnya nilainya 0,005. Oke, saya sudah isi yang perkebunan. Silakan isi yang lain sesuai dengan miliknya masing-masing. Karena kalau tidak diisi, belum bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Dia bisa kali. ada yang ketemu tukang lahannya ada satu air.
Ada tubuh air. Ada yang punya tutupan lahan yang punya tubuh air nggak? Nah kalau ada, di tabelnya itu kan nggak ada ya. Di tabelnya yang ini kan nggak ada airnya. Adanya tambah. Ini nilainya 0,1. Nah, karena tambah itu juga mayoritasnya kan air atasnya ya. Sementara kalau ketemu tubuh yang lain isi juga dengan 0,1. Seperti yang ini tadinya. Ada tubuh air, jadi saya isinya dengan 0,1. Tanah terbuka, karena di sini tidak ada kan di sini. Dan dia ada catatan lainnya adalah 0 diisi, tanah terbukanya 0 juga. Tapi tetap harus diisi ya, tidak boleh dibiarkan kosong. Karena kalau kosong tidak ada nilainya, nanti tidak terhitung. Jadi tetap harus diisi dengan nilai 0. Ada yang tahu cara yang lebih cepat? Cara yang lebih cepat adalah bikin tabel seperti kemarin. Kemarin kan di join kan? Nah, jadi bikin tabel joinannya dulu. Jadi itu panahannya dibikin daftarnya, terus nilainya status bulanan. Jadi dapat 2 kolom, jadi 1 tabel baru masuk dibuka di sini, baru di join. Dan satu masukkan ini. Kita masih bikin tabelnya juga perlu lebih lanjut. Oke, saya punya sekarang sudah terisi semuanya ya. Tidak ada lagi yang nol, karena kalau nol itu berarti nggak ada angkanya dan tidak boleh ada yang tidak ada angkanya. Oke, kalau sudah, kalau bisa selanjutnya sekarang ada kolom luas poli yang tadi kita buatkan. Nah, itu kita update luasnya ya, karena bisa jadi memang ada perubahan. Ini juga saya ceritakan lagi bagaimana cara membuatnya. Kita akan update masing-masing di kolom luas polinya dengan 1 hektar. Oke, luas poli saya sudah terhitung ya. Sudah ada nilainya. Sekarang hitung BPL polinya. Ini yang penting untuk diperhatikan karena ada rumusnya sedikit. Jadi bahwa BPL poli itu dihitung berdasarkan luas poligonnya berapa dibagi luas grid AD, lalu nanti dikali bobot PL. Jadi digunakan kolom-kolom yang tadi kita sudah siapkan. Kita buat lagi sini. Kita update yang BPL poli dengan cara apa tadi rumusnya? Luas poli dibagi
sudut AD dikali bobot PL ya. Ya. Oke, kita Oke, sekarang kita sudah dapat BPL polimnya. BPL polimnya apa sih? Intinya BPL polim itu adalah menjelaskan tadi di situ ada kepanjangan apa, tapi dimasukkannya di setiap kotak. Jadi satu kotak itu bernilai ya. Makanya masuk di situ. Oke, kalau sudah kita save jangan lupa. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi kalau yang tadi ini baru mempersiapkan bobot berdasarkan tutupan lahannya. Sekarang kita hitung berapa ketersediaan air sesungguhnya ya. Ketersediaan sesungguhnya. Kita perlu bikin kolom baru lagi nih. Ya, kalau tadi 3 kolom sudah dibuat, sekarang kita perlu buat 3 lagi di sini. KT air dari bawah WK, IJ 1 dari bawah WK, dan satunya KT air dari bawah P. Kita buat saja dulu. Semuanya dalam bentuk desimal ya. Kita buatkan kolomnya. KT air WK desimal P. Kemudian IJ 1 WK desimal lagi. Terakhir dia mintanya KT air dari bawah P. Sama desimal juga. Oke, saya punya sudah. Nah, sekarang kita isi masing-masing kolom. Yang pertama, KT air WK-nya kalian tinggal paste, copy paste dari kolom debit. Jadi kolom debitnya harus ditinggalkan. Ini ya kolom debit saya ada. Ini dipindahkan ke KTAP. Cara ngopinya sama dengan kalkulator. Targetkan ke kolom mana yang mau diganti isinya. Terus di kirinya ini diisi dengan sumber datanya dari mana. Ambil dari debit. Ini cukup 1 kali masukkan. Nanti dia akan mengisi di semua kolom KTAP. Oke, beres ya kata RWK. Nah, di sini kita mulai menggunakan penjumlahan ya, operasi penjumlahan. Jadi ini sekali lagi nama layernya ini di sini namanya integer 1, tapi namanya pasti beda dengan sini alias. Karena ini setnya tidak dengan nama ini kan. Ya, jadi yang sekarang kita lakukan ini, yang sekarang kita buka ini, seperti saya misalnya namanya jasa LH dari KDM Tanjung Baru Depan, gitu kan. Nah, ini itu yang dipakai. Oke, ini kita menggunakan ini ya, namanya statistik by kategoris. Jadi ketika ada stat di dalam sini, statistik by kategoris. Ini yang biasanya memang tidak ada data spasial, tapi hanya tabel. Jadi yang digunakan yang ini. Kemudian dia minta kolomnya kolom yang
tabel baru sum diri ke 1. Minta langkah kelima, nanti pakai join seperti yang gambar kita perjalanan ini. Bagi dulu CSP nya, tabelnya. Ini yang digunakan adalah OF DDP 1. Kemudian outputnya sum DDP 1. Tipenya adalah CSP ya, jangan lupa diganti. Ya, tipenya jangan lupa diganti ke CSP. Kemudian kalau kita tidak menunjukkan oke, kita kategorisnya Amadas. Oh iya, Amadas. Oke, kita gunakan Amadas. Ya, jadi sekali lagi saya ulang, inputnya adalah data hasil penggabungan ya, antara CSR dengan grid. Kemudian kolomnya yang digunakan adalah koefisien DDP 1. Kemudian field kategorinya adalah Amadas. Ini maknanya apa sih sebenarnya? Nah, maknanya adalah kita mau menggabungkan atau menjumlahkan nilai koefisien yang tadi kita hitung ya, yang minggu lalu kita hitung koefisien DDP 1. Tapi mau dikelompokkan per das, karena nanti setiap das itu debitnya beda, perhitungannya juga beda, dan satu wilayah bisa punya 2 das kan ya, satu wilayah bisa punya 2 das, karena satu kecamatan itu bisa terbelah 2 dasnya, berarti das apa, berarti das apa. Nah ini maknanya itu kita hitungnya nanti berdasarkan nilai debit per das, hanya lebih bisa berdasarkan nama das ini. Oke, kita jalankan. Nah, dia harusnya akan membuat satu file baru dan membukanya di sini, namanya sum DDP 1. Ini kita buka di tabel. Nah, isinya cuma ini. Nah, ini kebetulan dasnya cuma 1, makanya satu kolom, satu baris saja jadinya. Tapi kalau dalam satu kecamatan kalian ada 2 das, nanti akan muncul 2. Ikutin dasnya. Nah, itu nanti akan beda-beda nilai debitnya yang digunakan. Nah, ini nanti ada ini yang dipakai sum. Oke, saya simpan aja ini. Langkah selanjutnya kita join. Nah, ini join seperti kemarin ya. Joinnya menggunakan tabel yang tadi barusan dibuat, sum DDP 1. Fieldnya menggunakan Amadas. Kemudian shape filenya pakai yang hasil penggabungan. Ini dia pakainya nama grid objek 1. Kita pakai nama yang tadi kita sudah buat. Oke, kita buat vektor joinnya dari sini ya, dari yang saya rekam. Ini kita set dulu editingnya. Double klik, kemudian join. Join plus tabelnya panggil yang sum DDP 1. Ini yang Amadas, targetnya juga harus Amadas. Kemudian customnya jangan lupa supaya tidak panjang nama tabelnya, dicetak kemudian dibersihkan di bawahnya supaya nggak banyak tambah-tambah. Oke, kalau sudah dieksekusi. Nah, selanjutnya kalian copy paste nilai dari kolom yang namanya sum ke dalam IJ1WK ya. Jadi di sini
Kalau sudah hasil penggabungan yang muncul, maka akan ada kolom sum. Nah, ini sumnya. Ini kita masukkan nanti ke dalam kolom yang tadi kita siapkan yang namanya ijek 1WK. Copy paste nama dan yang sebelumnya kita panggil untuk kolom ijek 1WK. Sumbernya dari mana? Kita cari di sini menggunakan yang sum. Oke, kita membuat di sini. Nanti kebetulan karena kecamatan Tanjung cuma satu das, maka nilainya seragam satu nilainya. Kalau das kalian 2 atau 3, nilainya pasti berbeda. Ya, mengikuti nilai dari masing-masing das. Nah, kalau sudah terkopi, ini bisa kita lepas saja grade-nya ya, kita tidak perlu lagi sini. Nah, ya, grade-nya dibuka. Lepas kembali grade-nya. Nah, sekarang ketersediaan airnya kita bisa hitung ya. Rumusnya adalah ini. OF ddt 1 bagi ijek 1WK dikali KTA WK dikali 1 juta. Penjelasannya ini. Ya, untuk gas berau jadinya masih dalam satuan juta meter kubik per tahun. Sehingga kalau dikonversi menjadi meter kubik per tahun maka dikali 1. Kita masukkan rumus ini untuk mengupdate kolom KT air garis bawah P. Kita update KT air garis bawah P dengan rumus yang ini. Yang OF ddt 1 bagi ijek 1WK dulu. Kita siapkan aja dulu turunnya. Kali turun. Oke, yang ini kita ambil dari OF ddt 1 nanti dibagi dengan ijek 1WK ya. Ijek 1WK dari sini. Kemudian dikali hasil perkalian dari KP air dari bawah WK dengan 1 juta. Kolomnya KP air WK kali 1 juta. 2, 3, 4, 5. Ya, ini ketersediaan air. Ini ketersediaannya cukup besar ya, karena gas berwarna debitnya besar. Kalau sungai yang kecil, nanti nilainya pasti kecil juga. Dengan nilai debit di masing-masing sungai. Oke, ini sudah jam 10.29. Nah, saya cek dulu ada yang jadi masih ada panjang yang dijelaskan. Oh ya, sedikit lagi. Kita selesaikan ketersediaan air dulu ya, angka 14. Cuman 4 pangkalan. Ini tadi sudah sampai angka ke 8. 9 kita vektor analisis statistik by kategori lagi. Tapi kolomnya yang digunakan adalah KTALP. Jadi statistik kategori lagi, ininya sama, fieldnya tapi pakai yang KTALP yang barusan kita hitung. Kemudian field satunya ini menggunakan ID ya. Dia menggunakan
hasilnya dia minta kita kasih nama sebagai SAM KT air. CSP jangan lupa. Nah, dalamnya. Oke, sudah selesai. Dia akan menambahkan satu tabel baru namanya SAM KT air. Dari kita lihat isinya. Nah, ini berdasarkan masing-masing grid ya. Jadi kolom pertama ini adalah nama grid yang ada di grid ADM tadi digunakan. Oke, lanjut lagi. Kita bikin satu kolom baru namanya KT air. Ini nanti akan menunjukkan ketersediaan air total ya. KT air kita buat pakai desimal. Buatnya jangan lupa harus di jasa LH tadi ya. KT air desimal. Oke. Kemudian kita perlu menggabungkan antara tabel yang tadi dengan grid ADM. Jadi SAM KT airnya digabungkan dengan si grid ADM. Grid ADM itu yang ini ya, grid ADM itu adalah yang belum digabungkan. Kalau yang tadi itu kalau gambarnya sudah ada tabel lain, yang digabungkan kalau yang grid ADM itu hanya kotak-kotak ini. Nah, yang digabung, yang join yang ini, yang bukan yang tadi. Ya, jadi kita angkat grid ADM-nya, kita lihat join-nya, kita tambah dengan SAM KT air ini. Kita lihat yang di sini bukan nama air juga. Ini ya SAM KT air, ini air juga. Ini seperti biasa dipotongkan biar nggak panjang. Kemudian diokekan. Kita seperti joinnya. Nah, kemudian seperti biasa dia hanya mau mengcopy nilai SAM ya. Nilai SAM-nya dimasuk ke KT air. Jadi KT airnya ini masih kosong. Oh, ini belum terjadi ini. Oh, sudah seperti tabelnya belum dibuka. Tabelnya yang ini. Nah, tabelnya yang ini. Jangan keliru ya, karena yang dikerjakan sekarang pakai yang grid bukan yang jasa LH. Kalau dari tadi kita kerjain jasa LH, sekarang yang grid. Nah, ini maka sudah ada SAM-nya di sini. Ini sorry, ternyata saya juga salah. Saya bikinnya tadi jasa LH, karena harusnya bukan. Nah, ini saya buang dulu. Bukan di jasa LH, tapi harusnya di grid. Saya ulang, buat kolom barunya di grid KT air desimal. Nah, sekarang ini sudah ada KT airnya, tinggal kita copy isi dari kolom SAM. Ini ada kolom SAM. Ini jumlahnya. Kita kopikan ke kolom baru yang kita buat tadi. Dari kolom SAM. Oke, itu datanya. Kalau sudah muncul bisa kita lepas lagi joinnya nggak apa-apa. Karena nilainya sudah terkopi. KT airnya sudah. Set jangan lupa. Oke, lanjut. Nah, dengan begitu kita sudah dapat nilai ketersediaan air yang kita masukkan di shape file yang di KDM.
Jadi hasilnya itu disimpannya di sini, bukan jasa LH ya. Karena yang jasa LH ini tadi jasa LH nya hanya untuk mengantarkan perhitungannya. Jadi hasil perhitungannya disimpannya justru di kolom dari set file yang namanya ATM. Jadi dia bentuknya di sini. Ini nilai ketersediaan airnya sudah siap. Nah, langkah selanjutnya nanti kalian menghitung yang keutuhan masih menggunakan dua data ini. Hasilnya ada masukkan lagi ke kolom yang ada di ATM. Karena waktunya sudah habis, saya stop dulu. Dan ada tadi, oh ya, ada tadi saya sudah tolong untuk cari waktu dan tempat supaya bisa menyelesaikan.